Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Damayanti dengan NIM S1S1220076. Pada kesempatan di video kali ini, saya akan membahas materi struktur data tentang stack atau tumpukan. Di sini dijelaskan tumpukan is a collection of objects that are inserted and removed according to the last in, first out, atau biasa disebut LIFO principle. Artinya, kumpulan data dari benda-benda yang disisipkan dan dikeluarkan sesuai dengan LIFO prinsip. Lalu, a user may insert objects into a stack at any time, but may only access for or remove the most recently inserted object that remains at the so-called top of the stack. Jadi, pengguna bisa menyisipkan sebuah objek ke dalam tumpukan atau stack kapan saja. Namun, hanya dapat mengakses atau menghapus objek yang tersisa yang terakhir disisipkan, seperti yang disebut top tadi di tumpukan atau stack. Two operations are defined on a stack. Jadi ada dua operasi yang ditentukan pada sebuah tumpukan, yaitu push dan pop. Di mana push memasukkan informasi ke dalam tumpukan dan pop mengambil sebuah informasi dari tumpukan. Sebuah contoh examples: Internet browser store the address of recently visited sites in the stack. Each time the user visits a new site, the address is pushed onto the stack. The browser allows the user to pop back to previously visited sites using the back button. Jadi, misalnya dalam browser internet menyimpan alamat sebuah situs yang baru-baru kita kunjungi di sebuah stack-nya. Setiap kali pengguna atau usernya mengunjungi situs baru, maka alamat yang dimasukkan ke maka alamatnya akan dimasukkan ke tumpukan atau stack tadi. Lalu browser memungkinkan pengguna untuk pop atau memasukkan informasi kembali ke situs yang dikunjungi sebelum menggunakan tombol kembali. Maksudnya pop mengambil informasi dari tumpukan, jadi menghapus. Oke. Top like. Lalu ada text editors. Text editors usually provide an undo mechanism that cancels recent editing operation and reverts to former states of a document. This undo operation can be accomplished by keeping text change in a stack. Jadi, sebuah editor teks biasanya menyediakan mekanisme undo atau biasanya kita pakai Ctrl Z yang membantulkan sebuah operasi pengeditan terkini dan mengembalikan dokumen ke keadaan sebelumnya, sebelum adanya pengeditan. Lalu operasi pembatalan undo ini dapat dilakukan dengan menyimpan perubahan teks dalam tumpukan atau stack. Lalu ada tipe data abstract stack atau the stack abstract data type. Primarily, a stack is an abstract data type, ADT, such that instance as supports the following two methods: spush and spop. Spush adalah add element E to the top of stack S. Spop itu remove and return the top element from the stack S. An error occurs if the stack is empty. Dalam bahasa Indonesianya, secara formal, tumpukan ada tipe data yang abstrak atau ADT. Sehingga instance S mendukung dua metode berikut: spush, spop, tambahkan elemen E ke bagian atas tumpukan S
Lalu S-pop menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari tumpukan S. Kesalahan terjadi jika tumpukannya kosong atau stacknya kosong. Dapat di sini that operation S plus 5, maka return value-nya kosong dan stack contents-nya 5. Berarti menambahkan elemen. Lalu di sini kita tambah lagi misalnya S plus 3, menambah elemen 3. Return value-nya tidak dikembalikan. Berarti tidak ada kosong, lalu stack contents-nya ada 5 dan 3. Sudah ditambahkan tadi. Terus line S, itu panjang sebuah S. Mungkin kita akan jelaskan dulu di sini. Jadi itu, additionally, let us define the following accessor methods for confidence. Jadi, metode mengakses berikut yang dapat memberikan kita kenyamanan untuk melakukan pengkodingan di stack. Misalnya ada stop, stop, return a reference to the top element of stack S without removing it. An error occurs if the stack is empty. Jadi, stop mengembalikan referensi ke elemen teratas tumpukan S tanpa melepasnya. Kesalahan terjadi jika tumpukannya kosong. Lalu ada S is empty. Return true if stack S does not contain any elements. Berarti mengembalikan true jika tumpukan S tidak mengandung elemen apapun. Lalu ada len S. Return the number of elements in stack S in Python. We implement this with the special method len atau biasa underscore underscore len underscore underscore. Dimana mengembalikan jumlah elemen dalam tumpukan S dengan Python, kami mengimplementasikan dengan metode khusus. Lalu di sini berdasarkan back confession konversi, we assume that the newly created stack is empty and that there is no a priori bound on the capacity of the stack. Elements added to the stack can have arbitrary type. Jadi, berdasarkan konvensinya, kita berasumsi bahwa sebuah tumpukan yang baru dibuat adalah sebuah tumpukan yang kosong dan tidak ada batasan a priori pada kapasitas tumpukan tersebut atau stack tersebut. Elemen yang ditambahkan ke stack dapat memiliki tipe apapun, tipe sembarang. Kita lihat di sini. Tadi sudah push dan lain-lain itu jumlah panjang sebuah indeks. Jadi len return value-nya 2, stack contents-nya 5, 3. Spop. Pop akan maksudnya di sini S pop atau di sini menghapus elemen yang tadi ditambahkan. Terus misalnya di sini S pop itu return value-nya 3, maka stack contents-nya akan 5 karena 3-nya tadi sudah dihapus dan dikembalikan. Baru ada S is empty, return value. Kenapa bisa false di return value-nya? Karena dapat kita ketahui bahwa di S ini terdapat indeks 1 itu 5. Lalu ada S-pop. S-pop berarti kita menghapus lagi elemen teratas dari tumpukan S. Jadi ini return value-nya ini 5, menghapus 5, lalu stack contents-nya ini kosong. Kita cek lagi apakah S itu kosong, is empty, maka return value-nya true. Di mana kan kita sudah menghapus menggunakan pop tadi, lalu dan stack contents-nya itu kosong. Lalu kita kembali ke S-pop. S-pop return value-nya error karena di stack contents-nya dia kosong. Kenapa kosong? Karena kita sudah pop tadi 5 di sini, dia kan kosong. Lalu ada S push, kita tambahkan elemen 7, maka return value-nya kosong.
Maka stack contents-nya ada 7 di dalamnya. Lalu tumpukannya ada 7. Terus S push 9, di mana kita menambahkan lagi jadi 9. S stop. Stop, mengembalikan referensi ke elemen teratas tumpukan tanpa melepasnya. Jadi kita kita ambil kita return kembali. Ini paling atas ini kan 9 dari push 9. Tapi return value 9, tapi stack contextnya tetap 9. Ini maksudnya stop dia kita menghapus kita mengambil tapi tidak menghapus eh kita tidak melepaskannya gitu. Soalnya seperti ini. Kita mengembalikan referensi ke elemen teratas tumpukan. Kita hapus, tapi kita tidak menghilangkannya. Lalu S push 4, kita tambah 4 jadi 94. Len, kita lihat len S, kita lihat panjangnya. Panjangnya itu 3, 3 apa? 3, 3 elemen. Sebanyak S pop kita hapus. Maksud saya hapus hapus tadi kan si 794 kita hapus yang 4-nya maka return value kan 4 jadi stack contextnya itu 9 7 dan 9 terus push 6 tambah 6 itu return value-nya kosong dan stack contextnya bertambah 6 kita push 8 return value-nya kosong dan stack contextnya bertambah ada angka 8-nya lalu di S kita pop kembali maka 8-nya kita hapus dan di stack contents-nya 8 tidak muncul. Kecuali kita menggunakan top, maka 8-nya tetap muncul gitu. Lalu ada implementasi stack berbasis array secara sederhana. Simple array based stack implementation. We will use an adapter design pattern to create stack entity using a list. Misalnya stack method relation with Python list. The adapter design pattern applies to any context where we effectively want to modify an existing class so that its method match those of a related but different class or interface. As an example, we will implement a stack using Python list. We will define a new exception empty, which is more appropriate for an empty stack than index error res for any empty list. Itu kita menggunakan adapter pola desain untuk membuat tumpukan item menggunakan list. Adapter pola desain berlaku untuk konteks apapun di mana kita secara efektif ingin memodifikasi kelas yang ada. Sehingga metodenya cocok dengan metode kelas atau antarmuka yang terkait. Namun berbeda. Sebagai contoh, kita akan mengimplementasikan tumpukan menggunakan daftar Python. Kita akan mendefinisikan pengecualian baru empty, yaitu lebih cocok untuk tumpukan kosong daripada indeks error dimunculkan untuk daftar kosong. Stack method relation with Python list lappen lpop relation with Python list stack method misalnya tuh s push kita bisa pakai lappen atau ini elemen spop kita pakai lpop stop kita pakai l min 1 s is empty len l sama dengan 0 len s itu len l realization of stack as an adaptation of a Python list misalnya ini l append L append tambah L pop keluar seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke pengkodian.
di sini saya akan coba coding ulang untuk stack ya, materi stack. Sini kelas empty exception. Jadi di sini kelas kelas ini lihat saja. Terus kita di sini kita pass sini kelas array stack. Ini sini ada define itself. Self data self datanya kita beri ya non public this lalu selanjutnya ada define atau kita bisa returnnya sini define self def then so return sini returns length of data. Lalu di sini ada fungsi empty, kita calling def is return true if the stack is empty. Jadi kita return true, jadi return length of data. Sama dengannya ada dua, return length of the data, return length of lihat lagi. Oke, di sini ada fungsi push menambahkan elemen a to the top of. Jadi di sini ada def push. Jadi def push self metternya def push self
self data append, kita pakai append di situ, sini. Lihat lagi, pastikan kita pakai append self data append. Dan kita tambah kolom E. Kalau kita lihat lagi selanjutnya itu desktop, dimana desktop itu menggunakan elemen at the top of the stack. Use empty exception if the stack is empty. Jadi kita desktop self di sini. Ya, self if self is empty, if self if self is empty kan tadi, self is empty, is empty. If is empty. Jadi akan menampilkan stack is empty. Dan kalau tidak, dia akan return self data min 1 berarti the last item in the line atau item elemen terakhir dari nilainya. Di sini kita pakai stack is empty. Lalu return self, tadi return self data. Ini satu elemen paling belakang. Dan ada fungsi pop def pop self def pop self pop self, mana dia akan remove dan return elemen dari yang paling atas dan mengembalikan empty exception if the stack is empty. Jadi exception empty jika stacknya itu kosong. Jadi default if self is empty sama seperti ini. If self is empty, guys,
is each item. Di sini kita lihat lagi untuk memastikan dia return self data pop. Self dot score data dot pop. Oke, seperti ini. Lalu ada fungsi string untuk merepresentasikan stacknya. Fungsi stringnya itu def str. str itu return dan suit self data. Return self dot data. Lalu di ujungnya itu kita tambahkan seperti ini. Oke, sudah. Lalu kita panggil dan print fungsi-fungsinya. Kita pakai ini, sesuaikan saja sesuai modul. Sini S sama dengan bekas stack. Stack. Dia akan kita push. Pertama itu kita akan push dulu. S push. S push. Push 5. Kita copy saja. Tahu sini mintanya berapa? Push 3. Terus dia ini minta untuk di print. Jadi print start range. Kita perlu untuk printnya start. Oh. Oh. Blank. Yes. Lalu let us print.
dimintanya seperti oke. Lalu kita drink oke. Terus list is stack empty. Lalu kita apply S plus 7, S plus 9. Top element in stack. Hmm. Ya. Hmm. Oke. Oke. Sudah dirunning. Oh, ada typo, tapi tidak masalah. Atau typo saja.
Oke, di sini ada stack panjang ulang ya. Sini mulai dari kita push array stacknya 5 dan 3, maka terus kita lihat panjang stacknya. Ternyata pada stacknya ada 2, terus kita lihat nilai stacknya itu 5 dan 3 seperti yang kita push tadi, itu kita tambahkan apa nih. Terus kita pop, kita tanya, kalau kita pop 3, hilangkan 3 tadi, yang terakhir, lalu kita tanya apakah kalau stacknya itu empty kosong, kita panggil fungsi tadi, fungsi isMp, dia kalau kosong berarti kosong, kalau tidak kosong berarti false. Lalu kita mau 5, terus kita tanya lagi apakah itu kosong, ternyata iya kosong betul. Lalu kita lihat lagi S-nya atau stack-nya, ternyata stack-nya kosong. Lalu kita top elemen instead, jadi kita top pertama sebelum kita top itu kita push dulu nilai elemennya, terus kita top depan terakhir, yaitu dulu ya, elemen yang 9 terakhir kita tambahkan. Lalu kita lihat, kita lihat lagi, tambahkan lagi elemen 4 ya. Nah, kalau bisa kita lihat S atau stack S-nya. Oke. Oke. Lalu kita analyzing the array-based stack implementation. The implementation for top is empty and length function use constant time in worst case. Jadi, implementasi untuk top, kosong, dan panjang fungsinya itu menggunakan konstan dalam kasus yang terburuk. The O1 time for push and pop are amortized points but can be ON in the worst case when an operation causes the list to resize in internal array. Jadi ini waktu O1 untuk push dan pop adalah batas yang diamortisasi, tetapi bisa menjadi O ke N output ke, dan dalam kasus terburuk ketika suatu operasi menyebabkan daftar atau mengubah urutan array internalnya. Lalu penggunaan ruang for stack is open. It is more efficient in practice to construct a list with initial length n than it is to start with an empty list and append items, even though both approach run in UN time. Jadi dalam praktiknya itu akan lebih mudah untuk membuat sebuah daftar dengan panjang awal N daripada memulai dengan daftar yang kosong dan menambahkan N item, walaupun kedua pendekatan yang dijalankan itu dalam waktu ON. Kita bisa lihat di sini S push A itu satu runtime itu O1 Accepted dan O1 amortize. Kinerja implementasi tumpukan plus array seperti ini. Operation dan running time-nya.
Lalu selanjutnya reversing data using a stack as a consequence of only for protocol, a stack can be used as a general tool to reverse data sequence. Contohnya, printing lines in a file in reverse order, reverse the elements of a list using a stack, reversing the order in which elements are stored in a stack. Kita akan coba untuk mencetak baris dalam file urutan terbalik, membalikan elemen daftar, membalikan urutan penyimpanan. Di sini kita akan buat seperti sama saja biar membuat saya lebih mudah menjelaskannya juga. Di sini kita diffuse file. First set file folder. Oopsie. Terus override given file with is code and line by line reverse. Kita buat dulu arrays-nya. Is array stack. You know, name file line in original. Oke, kita coba dulu. The file line in original. For line in original. Bentar ya. Let's push line straight. Let's push. Oh, atau kita buat sini aja. Oke. Let's push line R.
was push line F Street original costs cool. Oh iya lupa. Now kita override with context in LIFO or web. Jadi output sama dengan open file name length. Iya kan? Sama um, itu output open file name where berarti this will not is empty. Deskbox tadi what should call of the output file name where will not is empty output write deskbox plus directly file output sampai dengan constant initial testing
However, first get initialized steam on the jet. Now, di sini mhm, kita minta bantuan. Oh, tolong bantuan ke
Oke. Oke. Di sini sudah. Di sini katanya I'm going home and today is holiday. Today is holiday and I'm going home. Jadi reverse dibalikan. Jadi seperti itu. Oke. Kita pakai lagi matching parenthesis. Matching parenthesis tanda kurung yang cocok. We perform a left-to-right scan of the original sequence using a stack as to facilitate the matching of grouping symbols. Each time we encounter an opening symbol, we push that symbol onto S. Each time we encounter a closing symbol, we pop a symbol from the stack S, assuming S is not empty, and check that this forms a valid pair with the corresponding opening symbol. If we reach the end of the expression and the stack is empty, the original expression was properly matched. Runtime complexity is an expression having an character will make n calls to push and calls to pop. These calls run in O(n) time. Selection of possible delimiters has fixed size, providing constant time for comments in leftly right index C. Jadi dalam Indonesia kami melakukan pembinaan kiri kanan dari urutan asli menggunakan temukan S untuk memfasilitasi pencocokan simbol kelompokan. Setiap kali menemukan simbol kemuka, kita akan menetapkan simbol itu ke S.
Oke. Setiap kali menemukan simbol dan penutup, kita memunculkan simbol dan temukan S dengan asumsi S-nya itu tidak kosong. Dan memeriksa apakah simbol ini membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembuka yang sesuai. Jika kita mencapai akhir ekspresi dan temukan kosong, maka ekspresi aslinya sudah cocok. Sini ada kodingannya. Oke. Mana lefty right? Ini. Jadi, misalnya, opening delimiters dan closing delimiters. Lanjut lagi, masukkan tag dalam bahasa markup. A joining code demonstrates the use of stack in checking for matching text in a HTML document. Seperti ini. Terus kita bisa lihat kodenya seperti ini. Itu sure if all HTML text are properly matched false for the rest. Ini finish character if ada jika ada index character kita running. Oke. Mungkin baiklah itu saja pembahasan tentang stack pada video saya kali ini. Tunggu video selanjutnya. Kita akan membahas tentang antrian atau queue. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.